Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai, salam kasih. Selamat bertemu kembali kita di dalam firman Tuhan renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Allah yang terkasih dan termulia, kami bersyukur kepadamu. Kami dapat bersama-sama pada saat ini untuk mendengar, mempelajari firman Tuhan sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Biarlah ini menjadikan kekuatan iman kerohanian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah pelayanan bermula di rumah. Dan ayat renungan pula di dalam Titus 1 ayat 5 dan 6 berkata, Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adalah menarik untuk diperhatikan bahwa Paulus telah dalam tulisannya kepada Titus menyatakan bahwa kelayakan bagi diakon dan ketua di gereja awal bermula di rumah. Paulus tidak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat atau kedudukan yang ditinggikan di tangga keria sebagai penentu. Sebaliknya, ini yang jauh lebih penting ialah apa yang berlaku di belakang pintu yang tertutup. Seperti apakah hubungan dalam lingkungan rumah tangga? Apakah perkataan yang menerangkan hubungan antara suami dan istri? Apakah perkataan yang menerangkan hubungan antara suami dan istri? Adakah anak-anak diharapkan untuk patuh? Adakah rumah tangga itu saksi yang setia bagi Yesus kepada orang lain? Ini adalah hal-hal yang paling penting, atau boleh dikatakan, ya kita katakan ini sebagai basic, dasar dari keluarga. Dikatakan, saya tertanya-tanya, adakah kita telah gagal untuk menyadari bahwa rumah tangga kita adalah sesungguhnya pusat utama penginjilan, dan apa yang berlaku di luar gereja dan di dalam rumah tangga kita berbicara lebih kuat mengenai Yesus daripada apa yang berlaku di belakang mimbar. Orang lain memperhatikan kita. Mereka melihat dengan mata, mereka melihat interaksi kita dengan ahli keluarga di kedai runcit, di stasiun minyak, dan di restoran. Mereka melihat sementara keluarga kita mengambil masa untuk berpegang tangan, menundukkan kepala dan mengucapkan doa syukur di restoran. Mereka melihat suami membuka pintu kereta bagi istri di tempat meletakkan kendaraan, dan mereka mendengar nada suara kita sementara kita bercakap dengan anak-anak kecil kita. Jadi saudara-saudara, dikatakan bahwa semua ini bermula dari keluarga. Mata orang melihat, oh bagaimana keluarga si ini, bagaimana keluarga pelayan ini, bagaimana keluarga diakon ini. Jadi itu menjadi satu saksi. Permulaan pelayanan bermula daripada rumah. Adakah ini bermaksud kita harus menunjukkan bahwa kita adalah sebuah keluarga yang sempurna? Oh tidak. Pastinya tidak, karena tidak ada keluarga yang sempurna selagi berada di dunia yang berdosa ini. Tetapi keluarga bahagia yang menunjukkan hormat kepada satu sama lain, dan kebahagiaan yang tulen dalam kebersamaan yang harus berlaku secara semula jadi apabila kita menjadikan Yesus pertama, dan sementara kita mengajar anak-anak kita untuk melakukan perkara yang sama. Nah, apakah message yang kita beritahu kepada dunia melalui keluarga kita? Apakah pesan yang kita mau beritahu kepada dunia pada saat ini melalui keluarga kita? Adakah rumah tangga kita menghadapi ujian ini? Adakah jiran tetanggamu tahu bahwa Yesus ialah pusat rumah tanggamu?
Yesus tidak seharusnya menjadi tetamu yang tersembunyi atau disembunyikan di rumah kita. Ini bermaksud kita harus memperlihatkan bahwa di rumah saya ada Yesus bersama, di rumah saya ada kasih Yesus. Jadi saudara-saudara, dia harus mempunyai tempat terhormat. Dia harus dijemput untuk pergi bersama keluarga kita kemanapun dia pergi. Orang lain harus melihat dia, sementara kita memantulkan dia dalam interaksi rumah tangga dan keluarga kita. Yesus harus diperlihatkan di dalam keluarga kita. Lihat saudara-saudara, mata orang melihat bagi keluarga kita masing-masing. Dengan cara kita, tabiat kita boleh membawa orang lebih dekat kepada Yesus. Apabila kita memiliki tabiat kasih daripada Yesus. Tapi kalau kita tidak memiliki tabiat kasih daripada Yesus, bagaimana orang melihat dan ingin mengenal Yesus? Saudara-saudara, kita katakan pada hari ini bahwa Tuhan yang dikasihi, semoga rumahku menjadi pusat penginjilan. Semoga jiran, tetangga, teman-teman, dan ahli keluarga melihat Engkau Tuhan. Semoga rumah tanggaku memberi kesaksian belas kasihan-Mu dan juga kasih-Mu, pengampunan-Mu dan kasih karunia. Kita perlihatkan dalam keluarga kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi nasihat bagi keluarga-keluarga kita semua. Kiranya kita diberkati pada waktu ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinan-Mu, kebaikan-Mu, dan penjagaan-Mu. Terima kasih karena Tuhan begitu baik yang sudah memberikan nasihat kepada kami pada waktu ini dalam keluarga kami, bahwa pelayanan dimulahkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.